Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini edisi Selasa 19 November 2024. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ainun Spina. Beragam informasi penting juga menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Berikut Sumatera Utara hari ini untuk Anda. Pemirsa, di informasi yang pertama, puluhan rumah terendam banjir di Dusun Labuhan, Kelurahan Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labusel pada Senin pagi. Banjir setinggi 1 meter ini diakibatkan meluapnya Sungai Kanan karena tidak mampu menampung debit air di saat musim penghujan. Banjir juga menyebabkan aktivitas warga yang berada tepat di pinggiran sungai lumpuh total karena derasnya air. Selain pemukiman warga, banjir juga menggenangi rumah ibadah dan jalan lintas Sumatera menuju Kota Pinang dan Gunung Tua, sehingga pengendara harus ekstra hati-hati saat melalui jalan tersebut. Warga Dusun Labuhan, Maisyaroh Dalimunte mengatakan bahwa banjir yang terjadi diakibatkan luapan sungai yang ada di bagian hulu sungai, dan banjir ini juga sering terjadi di mana dalam setahun akan terjadi 2 kali banjir. Sedangkan luapan air terjadi pada pukul 7 pagi hingga sampai ke jalan raya. Sedangkan untuk ketinggian air mencapai 1 meteran. Masyarakat mengharapkan secepatnya dibuat tempat pengungsian mengingat banjir semakin meluap. Banjir dari susulan Pak, dari Utagodang sana, dari dulu sana Pak. Sering Pak, baru lagi 2 bulan yang lewat Pak udah banjir. Banjir Pak. Ini banjir susulan. Memang Pak sekali setahun itu wajib 2 kali banjir di sini Pak. Dari jam 7 udah meluap airnya Pak. Aspal sana pun Pak udah meluap airnya Pak. Udah banyak orang di sana, motor pada antri semua. Sekitar dalamnya sekitar 1 meteran lah Pak di depan pasar sana. Jadi bikin tempat pengungsian lah Pak. Iya, Pak. Soalnya ini airnya semakin deras Pak. Semakin meluap. menaik airnya Pak. Pemerintah setempat belum merinci kerugian warga akibat banjir tersebut dan belum ada warga yang dievakuasi. Di samping itu juga belum adanya posko bencana di sekitar lokasi banjir, dan untuk saat ini jalan yang terendam banjir dilakukan buka tutup untuk menjaga keselamatan pengendara saat melintas. Ratusan warga dari 4 kabupaten di Asahan kembali menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperbaiki ruas jalan yang rusak. Warga yang berasal dari Kecamatan Pulau Badring, Setiajanji, Buntupane, dan Kecamatan Tinggi Raja menggelar unjuk rasa di pintu masuk tol Kisaran, Asahan kemarin. Aksi unjuk rasa ini nyaris ricuh karena masa setempat akan memblokir akses jalan masuk tol. Namun upaya tersebut dapat dihalangi petugas dari Kepolisian Resort Asahan yang berada di lokasi. Aksi unjuk rasa ini dipicu kekecewaan warga karena ruas jalan dari Kota Kisaran menuju Kota Pematang Siantar via Kecamatan Bandar Pasir Mandoge dalam kondisi rusak dan tidak kunjung diperbaiki. Kerusakan ruas jalan provinsi tersebut diduga akibat lalu lalang kendaraan berat yang membawa material pembangunan jalan tol. Sebelumnya warga dijanjikan perbaikan jalan akan dilakukan jika proyek pembangunan tol telah selesai. Koordinator aksi Arif meminta agar Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara turun ke lokasi untuk melihat langsung kondisi jalan yang rusak. Bersatu, Bapak Kepolisian, terima kasih. Perlu kami sampaikan, tuntutan kami hari ini meminta kepada Kadis PUPR Provinsi Sumatera Utara yang bernama Mulyono untuk turun ke jalan. Apa yang terjadi? Kenapa jalan kami tidak dibangun? Apa sebabnya? Kalau mau dibangun, kapan pelaksanaannya? Kalau tidak dibangun, apa sebabnya? Kami cuma ingin mendengarkan itu. Dan kami pastikan, kami tidak akan bubar sebelum Bapak Mulyono turun menjumpai kami. Dan saya meminta sebagai koordinator lapangan kepada Bapak Kapolres Asahan, Bapak Kapolda Sumatera Utara, dengan segala pangkat dan jabatan yang Bapak miliki, tolong Pak, panggil PUPR Provinsi yang bernama Mulyono.
Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Hendak mengantar pesanan 22 kg narkoba jenis ganja dari Kabupaten Mandeling Natal menuju Tapanuli Tengah, 3 kurir dan bandar ditangkap polisi di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Ketiganya bernama Anderson Fahrenheit Silalahi, Syahrul Saruksuk, Nalsep Huta Barat, dan Heldi Lovier Nainggolan hanya bisa pasrah saat digiring petugas kepolisian Polres Tapanuli Selatan. 3 kurir ini nekat membawa narkoba jenis ganja sebanyak 22 kg dengan mobil jenis minibus yang melintas di Jalan Padang Sedimpuan Sibolga, tepatnya di Desa Aek Pinang, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Harus berakhir pada penangkapan petugas dari kepolisian Polres Tapanuli Selatan. Saat diinterogasi oleh petugas, ketiga kurir tersebut mengakui jika ganja tersebut berasal dari Mandeling Natal dan akan diantar menuju Tapanuli Tengah atas pesanan seseorang. Dari hasil interogasi, petugas kepolisian Polres Tapsel langsung melakukan pengejaran terhadap bandar yang bertempat di Tapanuli Tengah. Tidak butuh waktu lama, petugas berhasil menangkap seorang bandar yang mengedarkan ganja di wilayah Tapanuli Tengah dan Sibolga. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yasir Ahmadi mengatakan bahwa ketiga kurir tersebut dibayar per kilonya sebesar Rp300.000. Berdasarkan keterangan ketiganya, mereka baru 2 kali melakukan pengiriman ganja ke wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Hari ini kita lihat di hadapan kita bersama bahwa ada hasil penangkapan dari razia tersebut, menangkap 22 kg jenis ganja, di mana kita menangkap sebanyak 4 orang tersangka. Diawali dari penangkapan saat razia 2 orang kurir yang membawa barang, dan kemudian kita kembangkan ke Tapanuli Tengah dan menangkap 2 orang tersangka lainnya. Seorang pria warga Martubung, Kota Medan ditangkap unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan. Pria tersebut menganiaya istrinya karena menduga sang istri berselingkuh. Mustaqim berhasil ditangkap Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan di kawasan Dumai, Provinsi Riau setelah kabur setelah menganiaya istrinya berinisial N. Pelaku menganiaya istrinya karena menduga korban berselingkuh saat pelaku tidak pulang berhari-hari karena bekerja sebagai sopir bus antar provinsi. Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Zanton Silaban mengatakan pelaku membeli pisau dapur dan menganiaya korban setelah pulang ke rumah, sehingga korban mengalami luka sayatan serius di bagian lengan, paha hingga pipi. Motif pelaku menganiaya istrinya karena menduga istrinya berselingkuh. Tersangka atas nama M ini berencana membunuh istrinya atas nama N atau Nunung. Kenapa demikian? Karena diduga pelaku ini dendam pada istrinya dan sakit hati karena pekerjaan dia sebagai supir, sering pulang lama baru pulang ke rumah. Pas dia pulang ke rumah istrinya tidak ada, dihubungi tidak ada. Kemudian ditelepon lagi berulang-ulang, handphonenya nggak diangkat. Ternyata dia marah menduga istrinya ini selingkuh. Padahal istrinya ini ada acara mengikuti pernikahan keluarga. Kemana aja? Pemirsa, diduga remblong, truk tabrak 2 minibus, 3 sepeda motor, dan 3 ruko di Jalan Sum, Kota Pinang, Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Labusel kemarin. Sejumlah warga sekitar bersama para pemilik kendaraan yang mengetahui kendaraannya ditabrak oleh truk tersebut langsung berusaha melakukan evakuasi kendaraannya masing-masing. Petugas kepolisian dari Satlantas Kepolisian Resort Labusel yang turun di lokasi kejadian langsung melakukan upaya evakuasi dengan mendatangkan alat berat serta mengatur arus lalu lintas.
Kepala Stasiun Lalu Lintas Kepolisian Resort Labuhan Batu Selatan, Ibtu Sumardi mengatakan peristiwa kecelakaan tersebut terjadi saat truk bernomor polisi BK8708GH bermuatan pupuk melaju dari arah kota Rantau Prapat menuju kota Pekanbaru. Setibanya di sekitar lokasi kejadian, truk yang tengah berada di turunan diduga mengalami remblong hingga hilang kendali dan menabrak 2 unit mobil minibus dan 3 unit sepeda motor yang tengah terparkir di pinggir jalan. Truk juga menabrak 3 unit bangunan ruko di kawasan tersebut. Penyebabnya masih dilakukan penyelidikan serta pemeriksaan lebih lanjut. Jika nantinya ada hal-hal yang lain, maka pihaknya berkoordinasi lebih lanjut dengan dinas terkait manakala ada remblong ataupun lainnya. Di awal mulanya kendaraan truk tronton tujuan dari Rantau Prapat menuju Bagan Batu, kendaraan hilang kendali, pengemudi hilang kendali hingga terjadi tabrak beruntun antara truk dan beberapa mobil. Sementara pengemudi masih kita lakukan pemeriksaan. Kemudian nanti manakala nanti ada hal-hal lain, nanti koordinasi lebih lanjut dengan dinas terkait. Manakala nanti ada remblong atau segala macam. Truknya ada muatan pupuk, informasi dari pengemudi truknya bermuatan pupuk lebih kurang 20 ton. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara UIN Medan pada Disnatalis ke-51 dan Wisuda ke-83 berbangga atas diraihnya pencapaian akreditasi universitas dengan predikat unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT) pada Oktober 2024. Keberhasilan UIN Medan meraih predikat unggul pada usianya yang telah melewati 50 tahun adalah sebuah prestasi penting di samping prestasi lainnya. Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Profesor Nurhayati pada Disnatalis ke-51 dan Wisuda ke-83 program sarjana, magister dan doktor pagi tadi di Medan mengatakan, selama 1,5 tahun UIN berhasil melahirkan 8 program studi unggul melampaui target yang ditetapkan. Dikatakan UIN masuk ke dalam 6 besar jajaran perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang paling diminati mahasiswa secara nasional. Pada wisuda kali ini, UIN meluluskan sebanyak 4.302 sarjana, terdiri dari PPS Magister dan Doktor 139 orang, FKM 382 orang, FIS 263 orang, FITK 1.211 orang, FEBI 645 orang, FDK 387 orang, FST 484 orang, FSH 337 orang, dan FUC 184 orang. Menurut Profesor Nurhayati, berdasarkan keunggulan beruntun yang diperoleh, maka tema Disnatalis dan Wisuda kali ini adalah UIN Unggul Alumni Unggul Menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini menegaskan komitmen UIN menjadi PT KIN yang unggul dan diakui dunia. Untuk bisa unggul, UIN tidak saja harus memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, tetapi juga harus melampaui, bahkan dapat mendekati standar yang berlaku di dunia internasional. Oleh karena itu, UIN terus meningkatkan kompetensi mahasiswa UIN baik dalam konteks kompetensi prodi ataupun kompetensi tambahan lainnya. Untuk terus merespon dengan cepat dan tepat dinamika zaman, UIN akan membuka program studi yang memang dibutuhkan pasar seperti data science, magister kesehatan masyarakat, magister manajemen, magister teknologi, pendidikan, dan lainnya. Untuk tahun ini, Bu Rektor. Alhamdulillah UIN Sumatera Utara Medan pada hari ini telah mencapai berbagai prestasi yang sungguh luar biasa. Ya, kita berharap kepada para wisudawan ini tetap memberikan kontribusi terbaik untuk UIN Sumatera Utara Medan, dan kita berdoa mudah-mudahan para wisudawan ini bisa menjadi alumni-alumni yang hebat, yang bisa mencerahkan masyarakat, mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang layak untuk kehidupan ke depannya. Dan yang paling penting adalah bagaimana para alumni ini menjaga nama besar UIN Sumatera Utara Medan dan tetaplah memberikan kontribusi terbaiknya untuk UIN Sumatera Utara Medan. Semangat bersama kita memajukan UIN Sumatera Utara Medan.
Staf ahli Gubernur Sumatera Utara bidang pendidikan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Suherman mewakili PJ Gubsu mengharapkan lulusan UINSU dapat menjadi pemimpin berkarakter Islami yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga cerdas secara spiritual dan berdaya saing. Pada kesempatan itu staf ahli Gubsu juga memberikan ucapan selamat kepada wisudawan terbaik. Pemirsa, berjanji adalah doa dan pujian serta penceritaan riwayat Nabi Muhammad SAW sekaligus meningkatkan rasa cinta dan syukur masuk dalam golongan umat Nabi Muhammad SAW dan berharap mendapatkan syafaat dari beliau. Pada acara-acara keagamaan, berjanji sering dilantunkan oleh majelis taklim. Era teknologi saat ini semakin berkurangnya minat masyarakat untuk melakukan marhaban dan berjanji, khususnya kalangan generasi muda. Partai Demokrat sangat peduli dengan seni tradisional khususnya berjanji. Untuk muda-mudi karena saat ini sudah tidak banyak yang bisa, untuk itu Partai Demokrat menunjukkan kepada masyarakat bahwa berjanji marhaban masih ada dan akan terus dikembangkan. Untuk itu anggota DPRD Sumatera Utara Fazri Akbar mengharapkan kesenian tradisional berjanji marhaban ini tetap dilestarikan dan dikembangkan agar budaya ini bisa digemari oleh generasi muda. Demikian disampaikan pada acara Festival Berjanji Marhaban Partai Demokrat. Fazri Akbar sangat berterima kasih pada Iswanda Ramli dan segenap panitia penyelenggara Festival Berjanji Marhaban. Agar budaya-budaya yang telah lama ditinggalkan dapat terus berkembang dan terus lahir acara-acara yang serupa yang bisa terlaksana di Kota Medan, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Harapan kami ini agar generasi-generasi penerus kita, anak-anak muda kita dapat mengenal budaya-budaya yang selama ini sudah lama ditinggalkan dan generasi-generasi kita dapat terus mengembangkan budaya-budaya tersebut agar budaya-budaya tersebut menjadi cikal bakal tradisi yang dapat terus dilestarikan ke depan. Iswandi Ramli, anggota DPRD Kota Medan yang juga diketuai fraksi Demokrat Kota Medan, mengatakan sangat ingin memanjaukan dan melestarikan kesenian tradisional berjanji marhaban. Partai Demokrat juga berkomitmen melestarikan kesenian ataupun budaya dan kearifan lokal yang sangat beragam di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan melalui berbagai event seperti ini dan akan berkelanjutan. Iswanda berterima kasih atas dukungan dari seluruh anggota DPR RI, DPRD Sumatera Utara, dan DPR Kota Medan fraksi Demokrat yang sudah mendukung berpartisipasi mengembangkan budaya lokal. Ketua fraksi Partai Demokrat Kota Medan, kebetulan Partai Demokrat ini kami fraksi akan terus berupaya semampu dan semaksimal kami bagaimana bisa membantu DPC Partai Demokrat Kota Medan membuat kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami. Hari ini sudah terjawab, insya Allah ke depan Festival Berjanji Marhaban ini terus terlaksana sampai nanti kami menjabat sebagai fraksi Partai Demokrat. Pemirsa, di sorotan lainnya, Komando Sektor 1 Medan menyelenggarakan gebiar olahraga bersama dan bazar UMKM dalam rangka memperingati HUT ke-68 Pia Ardia Garini tahun 2024. Bazar UMKM binaan Pia Ardia Garini Bakorcap Medan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dalam hal ekonomi kreatif. Puluhan bazar usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM meramaikan peringatan HUT Pia Ardia Garini ke-68 di lapangan Markas Komando Sektor 1 Medan Jalan Adi Sucipto. Ketua Pia Ardia Garini Bakorcap Medan, Mia Toto Ginanto, mengatakan bahwa peringatan HUT Pia Ardia Garini ke-68 sekaligus menjadi momen meningkatkan semangat mendukung produk-produk lokal khususnya yang ada di Sumatera Utara. Selain kegiatan gebiar olahraga bersama, juga ada pemeriksaan kesehatan secara gratis. Standar bazar UMKM yang dibuka untuk umum sebagai meningkatkan ekonomi masyarakat dan mempromosikan produk-produk lokal. Mia Toto Ginanto juga berharap agar seluruh anggota Pia Ardia Garini Bakorcap Medan dapat meningkatkan kemampuan dalam hal ekonomi kreatif.
Salah satu bentuk dari kepedulian kami terhadap masyarakat Sumatera Utara, terutama yang di sekeliling kami daerah Polonia, kami mengadakan kegiatan gebiar olahraga bersama, lalu stand bazar UMKM untuk meningkatkan juga ekonomi masyarakat yang ada di sini serta mempromosikan produk-produk lokal. Lalu kami juga ada pemeriksaan kesehatan gratis yang tentunya disponsori oleh beberapa teman-teman yang ada di sini. Tim Horas Universitas Sumatera Utara kembali berhasil meraih juara dalam kontes mobil hemat energi 2024 skala nasional. Pada kejuaraan tersebut, tim Horas USU membawa 2 trofi kategori urban mesin penggerak diesel dan prototipe mesin penggerak diesel. Tim Horas USU merupakan tim yang bernaung di bawah Fakultas Teknik USU yang berfokus pada pengembangan teknologi hemat energi. Tim Horas kembali meluncurkan mobil terbaru mereka yakni Harley Sungsung Evo 2 dan Barospati. Mobil ini dirancang untuk mengikuti kompetisi kontes mobil hemat energi 2024. Kontes mobil hemat energi ini merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Balai Pengembangan Talenta Indonesia yang berlangsung pada bulan Oktober lalu di sirkuit Karnavan Ancol. Dalam kontes ini terbagi dalam 2 kategori, yakni kategori urban konsep dan prototipe yang dibagi dalam 4 kelas, yakni kelas motor pembakaran dalam diesel, gasolin, etanol, dan motor listrik. Dengan menghadirkan 2 mobil rancangannya, tim Horas USU ikut serta dalam 2 kategori di kelas motor pembakaran dalam diesel. Untuk kelas diesel, bahan bakar yang digunakan berjenis B100 yakni bahan bakar nabati yang murni berasal dari CPO. Melanjutkan dengan mobil Harley Sungsung Evo 2, tim Horas berhasil meraih juara 2 pada kategori urban konsep dan efisiensi bahan bakar 170 km per liter B100. Manajer tim Horas USU, Wildian Situmorang mengatakan timnya telah mempersiapkan konsep serta memulai proses pembuatan mobil sejak awal tahun dan menghabiskan biaya 300 juta untuk mengikuti kompetisi. Inilah wadah kami untuk berinovasi hemat energi dan untuk mengikuti kompetisi. Jadi pada tahun ini kami kemarin sudah mengikuti 2 kompetisi yang hemat energi. Yang pertama itu tingkat internasional di sirkuit internasional Lombok, Mandalika. Itu pada tanggal 2 sampai 7 Juli. Adalah Kementerian Pendidikan melalui Puspresnas atau Pusat Prestasi Nasional itu diselenggarakan di sirkuit Karnaval Ancol, Jakarta. Pemirsa, sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution dan Surya menggelar kampanye akbar di Kecamatan Balige. Meski tidak dihadiri paslon, kampanye akbar Bobi Surya ini sukses besar dengan menyuguhkan hiburan rakyat sebagai wujud politik riang gembira. Kampanye akbar Bobi Surya bertajuk Pesta Rakyat, kolaborasi Sumut Berkah disaksikan belasan ribu masyarakat. Terutama saat konser kolaborasi Sumut Berkah, antusiasme masyarakat semakin tinggi. Sejumlah penyanyi memeriahkan kampanye akbar Bobi Surya seperti Marsada Band, Jun Munte, Rani Simbolon, dan Dorman Manik. Tari kolosal juga memeriahkan kampanye akbar Bobi Surya. Malam hari saat konser kolaborasi Sumut Berkah, terdapat sejumlah musisi lokal dan nasional. Ratusan stan UMKM juga memeriahkan kampanye akbar Bobi Surya. Ribuan masyarakat datang memenuhi lapangan Sisingamaraja itu. Ketua tim pemenangan Bobi Surya, Hinca Panjaitan, mengatakan kampanye akbar dan konser kolaborasi Sumut Berkah ini wujud politik riang gembira. Politik riang gembira sendiri menjadi gaung Bobi Surya dalam kontestasi Pilgub Sumatera Utara 2024. Hinca menyampaikan terima kasih dari Bobi Surya kepada seluruh masyarakat yang hadir. Konser kolaborasi Sumatera Utara Berkah merupakan persembahan kepada seluruh masyarakat.
Sementara itu pemirsa, calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Hasan Basri Sagala mendatangi warga di Pasar Inpres Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labusel kemarin. Hasan Basri beserta istri langsung mendatangi para pedagang yang ada di Jalan Profesor H.M. Yamin dengan membagikan kartu yang bergambar paslon Edi Hasan. Ia disambut antusias oleh seluruh pedagang pasar. Calon wakil gubernur Sumatera Utara ini juga merupakan asli putra daerah Labuhan Batu Selatan. Kehadirannya juga sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi pedagang pasar Inpres, di mana dirinya sewaktu kecil juga merupakan anak pedagang yang ada di pasar tersebut. Sehingga selain menyampaikan visi dan misinya kepada seluruh masyarakat Labusel, ia juga bernostalgia saat membantu orang tuanya membuka dan menutup toko milik keluarganya. Salah seorang teman kecilnya yakni Mas Leni yang juga sebagai pedagang mengatakan bahwa mengharapkan Hasan Basri agar menang dan sehingga dapat memajukan Kota Pinang. Kalau bisa saya pilihlah dia, biar menang. Harapannya biar maju Kota Pinang. Bu, Ibu satu kampung sama Pak Wakil? Iya, satu permainan. Kami di sini jual pakaian, jual tilam, jual pakaian anak-anak. Jadi saya dulu sebelum berangkat sekolah, saya dikasih tugas untuk membuka kios ini. Dan kalau pulang dari sekolah juga saya disuruh menutup kios ini. Jadi saya kemarin ini nostalgia sebenarnya. Bukan karena mau sekedar calon wakil gubernur, bukan, tapi nostalgia. Saya dulu banyak punya kenalan di sini. Sebagian masih banyak yang kenal. Ya, pemirsa, menyambut pemilu kada yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Simulasi ini dibuat semirip mungkin dengan aslinya agar pada saat pelaksanaannya para petugas KPPS sudah memahami tugas dan fungsinya. Simulasi ini dilaksanakan kemarin pagi di halaman kantor KPUD Labura, Jalan Lintas Wonosari, Kota Ekanopan. Uji coba pelaksanaan pemilihan dan rekapitulasi penghitungan suara dibuka oleh Ketua KPUD Labura dan dihadiri oleh unsur Forkopimda yang melibatkan petugas KPPS tempat, PPS dan PPK, dan juga 300-an peserta pemilihan. Simulasi pencoblosan dibuka mulai pagi hari sampai siang hari, sebagaimana waktu yang diberikan saat pemungutan suara nantinya. Pada simulasi ini terdapat 2 paslon gubernur dan wakil gubernur, serta 1 paslon bupati dan wakil bupati melawan kota kosong. Koordinator Divisi Teknis KPUD Labura James Ambarita menjelaskan para peserta simulasi diharuskan mengantri untuk masuk ke dalam TPS. Mereka juga diharuskan untuk membawa surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C, pemberitahuan dan KTP milik peserta pemilih. Kemudian menyerahkan undangan dan KTP peserta kepada petugas KPPS untuk didata. Setelah itu peserta pemilih kembali diharuskan mengantri sebelum masuk ke bilik suara. Kami menampilkan tentang bagaimana melayani pemilih, mulai dari pemilih itu masuk ke TPS, kemudian dilayani oleh KPPS 4. KPPS 4 itu kemudian meminta pemilih untuk menunjukkan jari tangannya, memastikan apakah sudah menggunakan hak pilih atau tidak, apakah jari tangannya sudah kena tinta atau tidak. Sebanyak 113 anggota pengawas tempat pemungutan suara se-Kecamatan Binjai Utara mengikuti pelaksanaan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Binjai Utara untuk Pilkada Serentak 2024. Kegiatan BIMTEK dilaksanakan guna mengoptimalisasi penguatan kapasitas sumber daya manusia seluruh anggota PTPS se-Kecamatan Binjai Utara. Ketua Panwaslu Kecamatan Binjai Utara, Ahyar Umayyah Nasution mengatakan, kegiatan BIMTEK dilaksanakan untuk mengoptimalisasi penguatan kapasitas sumber daya manusia
seluruh anggota PTPS se-Kecamatan Binjai Utara. BIMTEK kali ini lebih menekankan pada pelaksanaan teknis di lapangan agar pengawasan pada Pilkada serentak 2024 mendatang dapat berjalan lancar dan optimal. Menurut Ahyar, dengan BIMTEK ini diharapkan seluruh anggota PTPS mampu memahami peran dan fungsinya nanti saat menghadapi pengawasan masa tenang, pengawasan logistik, serta pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada saat hari pencoblosan Pilkada. Peran PTPS sangatlah penting sebagai ujung tombak pengawasan pilkada. Hal ini guna memastikan pengawasan setiap tahapan pilkada dapat berjalan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku. 113 TPS dan pengawas TPS kami sesuai dengan jumlah TPS itu 113. Dan tujuan kegiatan ini adalah sesuai amanat undang-undang bahwa setiap petugas PTPS itu harus dibekali dengan BIMTEK, raker dan lain sebagainya. Jadi ini adalah penguatan untuk PTPS kami nantinya bagaimana mereka mampu mengawasi sesuai regulasi undang-undang yang berlaku. Pemirsa, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, ratusan pemilih mengajukan pindah memilih pada penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 melalui Komisi Pemilihan Umum Kota Gunung Sitoli. Komisi Pemilihan Umum Kota Gunung Sitoli menginformasikan hingga 18 November 2024 mencapai 300 orang pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap mengajukan pindah memilih pada Pilkada serentak 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 206 orang merupakan pindah datang memilih ke wilayah Kota Gunung Sitoli melalui TPS reguler dan TPS khusus. Kemudian sebanyak 127 orang pindah memilih di luar daerah Kota Gunung Sitoli. Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Gunung Sitoli, Juliman Harefa, menjelaskan sejumlah keadaan yang membuat pemilih mengajukan pindah memilih, antara lain pemilih menjalankan tugas di tempat lain dan pada saat pemungutan suara berlangsung, kemudian menjalani rawat inap, serta pemilih menjalani masa tahanan di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan laporan yang sudah kami terima di KPU Kota Gunung Sitoli bahwa warga baik yang mengurus untuk pindah memilih masuk di Kota Gunung Sitoli itu pertanggal 18 November hari ini itu sebanyak, ini kita bagi dua kategori, di TPS reguler itu sebanyak 168 orang, sedangkan di TPS lokasi khusus itu 38 orang, sehingga total yang pindah memilih masuk ke Kota Gunung Sitoli itu 206 orang. Sedangkan untuk yang mengurus pindah memilih keluar. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan yang berlaku esok, Rabu 20 November 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irina Purba, perakiraan BMKG wilayah 1 Medan menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Rabu 20 November 2024. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Dairi, Deli Serdang, Karo, Labuan Batu Selatan, Nias Selatan, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat yang disertai petir. Hujan lebat disertai petir berpotensi terjadi di Tapanuli Tengah dan sekitarnya. Untuk malam hari cuaca masih diperkirakan hujan ringan hingga lebat yang disertai petir di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat yang disertai petir terjadi di wilayah Mandailing, Natal, dan Tapanuli Tengah. Pada dini hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Batubara, Kota Gunung Sitoli, Labuhan Batu,
Labuan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Mandailing Natal, Kepulauan Nias, Padang Lawas, Serdang Bedagai, dan Tapanuli Tengah. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 14 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 73 hingga 99%. Arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan angin 3 hingga 11 km per jam. Tidak adanya titik panas yang terpantau pada tanggal 16 November 2024. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah pegunungan dan pantai barat Sumatera Utara untuk waspada adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai petir yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikianlah perakiraan cuaca untuk hari Rabu 20 November 2024. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Ya, pemirsa, informasi dari BMKG tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Ainus Pina, kami pamit undur diri. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.